Halo, guru virtual kamu, namaku Tun. Hari ini kita masuk ke kelas 10 SMA. Lalu, materi yang akan kita pelajari adalah proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kalian tahu kan Candi Borobudur? Atau Candi Prambanan gitu? Atau Bali deh? Lokasi-lokasi ini memiliki pengaruh kuat agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi sebenarnya dari mana dan gimana agama juga kebudayaan Hindu dan Buddha ini bisa masuk ke Indonesia? Let's find out! Mungkin kalian sudah tahu kalau kepulauan Indonesia sejak dahulu sudah banyak didatangi bangsa-bangsa luar. Salah satunya adalah dari India. Sebuah interaksi yang menjalin hubungan perdagangan antar bangsa-bangsa. Interaksi ini akhirnya membawa pengaruh baru terhadap susunan kemasyarakatan dan kebudayaan di Kepulauan Nusantara. Kebudayaan India saat itu sangat kuat dan besar. Sebelumnya di Indonesia, pemimpin kelompok adalah suku, dan sosok tersebut sangat dihormati serta dipatuhi. Ketika kebudayaan India masuk, kepala suku digantikan oleh raja yang kepemimpinannya turun-temurun dan kadang raja-raja tersebut disembah oleh rakyatnya karena dianggap sebagai penjemahan dewa. Saat agama dan kebudayaan Hindu masuk, sistem kasta pun mulai digunakan. Sistem yang disebut catur warna ini membagi masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan pertama adalah para Brahmana atau pendeta yang memiliki pemahaman tinggi mengenai agama. Golongan kedua disebut Ksatria yang terdiri dari para bangsawan dan prajurit. Golongan ketiga adalah para pedagang dan petani yang disebut Waisya. Dan golongan terendah adalah Sudra yang terdiri dari rakyat biasa. Perkembangan pesat agama Buddha justru terjadi saat awal hubungan dagang antara Kepulauan Indonesia dan India. Para pendeta berkeliling dunia demi menyebarkan ajaran-ajaran Buddha, dan keseriusan mereka disambut baik oleh istana maupun pribumi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang ingin ke India untuk mempelajari ajaran agama langsung dari tanah suci agama Buddha. Para sejarawan memberikan beberapa teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian dengan dukungan data dan argumentasi mengenai masuknya agama dan kebudayaan ini. Sebenarnya masih banyak sering terjadi perbedaan pendapat mengenai cara ataupun jalur masuknya. Tetapi berikut ini merupakan beberapa teori tersebut. Yang pertama adalah teori Ksatria. Teori ini menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dibawa masuk dan menyebar ke Indonesia adalah oleh para ksatria atau prajurit India yang melarikan diri dari peperangan ke pulau-pulau di kawasan Asia Tenggara, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan. Namun, teori ini sangat lemah akan bukti mengenai ekspansi prajurit India ke Indonesia. Teori ini merupakan pendapat dari R.C. Majumdar. Kedua adalah teori Waisya. Teori ini dipopulerkan oleh N.J. Krom yang mengatakan bahwa kaum pedaganglah yang berperan dalam menyebarkan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara melalui jalur-jalur perdagangan yang bergantung kepada musim atau iklim lautan. Ketika musim angin buruk, maka mereka akan menetap lebih lama dan berkeluarga dengan para pribumi. Lalu yang ketiga, teori Brahmana. Para Brahmana memiliki pengetahuan mendalam mengenai agama. Mereka juga memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena itu, mereka dianggap paling tepat sebagai orang yang menyebarkan ajaran ini. Ini merupakan pendapat dari J.C. Pandler. Selain itu, adanya kepentingan penguasa lokal mengundang mereka untuk melakukan upacara inisiasi demi mengangkat status sosial mereka. Keempat, teori arus balik adalah mengenai para pribumi yang mengenal agama Hindu dan Buddha, kemudian melakukan perjalanan ke India untuk mempelajarinya, kemudian kembali ke Nusantara dan menyebarkannya pada masyarakat. Nah, itu dia teori-teori mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Gimana menurut kalian?